Bapak Fauzi Sagala, serta yang nanti akan hadir bersama-sama dengan kita Bapak DPR RI Komisi 11 fraksi PKS Bapak Haji Dayatullah SE, serta ibu-ibu majelis taklim sekota Medan yang hadir, ya kalau kata MC tadi baju dan kerudungnya udah warna-warni, ada yang warna pink, ada yang warna coklat, ada yang warna biru, ada yang warna orange, merah. Tapi dari semua warna yang saya pastikan sudah lunas kalau kata MC tadi pasti yang warna orange. Karena kalau warna orange nggak lunas, Ustaz Rajudin yang malu nanti. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun berkata lagi, wahai sahabatku, aku ingin tidak hanya sekedar jadi lurah. Walaupun hari ini aku sudah menjadi kepala desa, aku ingin menjadi seorang camat. Dan alhamdulillah Umar bin Abdul Aziz pun jadi camat. Satu kecamatan wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz gemar beribadah, rajin memakmurkan masjid. Kemudian Umar berkata kembali, wahai sahabatku, aku ingin menjadi gubernur, menjadi seorang khalifah. Dan itu pun didapatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah Bapak Ibu yang kami muliakan. Ketika Umar bin Abdul Aziz sudah jadi khalifah, satu wilayah kekuasaannya itu makmur. Datang surat dari Baitul Mal, wahai sang gubernur, wahai sang khalifah, data masyarakat saudara siapa yang berhak menerima zakat. Ternyata orang yang pertama berhak menerima zakat ditulis oleh ajudan Umar bin Abdul Aziz adalah nama sang khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz ketika duduk di pusat kekuasaan, cita-citanya cuma satu, bagaimana mengajak diri, keluarga dan seluruh masyarakatnya supaya sama-sama masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maukah kita semua masuk surga? Kalau ibu sudah di surga, yang ibu ajak masuk surga siapa saja Bunda? Anak, terus orang tua, terus suami diajak juga belakangan ya. Ya. Bagaimana caranya agar seluruh keluarga besar kita melenggang ke surga? Ayo Bunda, mulai hari ini tanamkan dalam cita-cita kita agar kita dan pasangan kita dan seluruh keluarga besar kita nanti Allah kumpulkan kita semua di surga. Amin. Jadikan anak kita hari ini ya Allah kumpulkan di dunia, tetap nanti Allah kumpulkan sampai ke surga. Teman wirid kita hari ini tetap menjadi teman kita sampai ke surga. Bahkan tetangga kita hari ini tetap menjadi tetangga kita sampai ke surga. Bagaimana caranya Bunda? Minimal 4 kiat mewujudkan keluarga surgawi yang harus kita rawat. Yang pertama, ubudiyah khalisah lillah. Ketika kita beribadah, apapun ibadah yang kita amalkan, pastikan ibadahnya harus ikhlas. Makanya Allah turunkan satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 2, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kusuruh kalian beribadah, kata Allah, kecuali ibadah itu harus ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bunda-bunda yang hadir ini, apakah ikhlas semua hadir masjid ini? Ikhlas semua ini? Boleh saya ganti pertanyaannya? Ibu dengan suami ibu ikhlas tidak? Kok nggak sampai separuh yang jawab ya? Ikhlas enggak ibu dengan suaminya? Ada yang nyesal? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang ngasih kita jodoh? Allah, jangan protes. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya seseorang itu beramal, beribadah, orientasinya mengharap ridha Allah atau disebut ikhlas?
paling tidak dua. Yang pertama, saat dia beramal, dia dipuji, nggak peduli dengan pujian, karena harapannya saat beramal adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ikhlas beramal, ketika dia beribadah dicaci, nggak peduli dengan cacian. Dia tetap beribadah karena orientasi dia beramal semata-mata hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu doa yang selalu kita ulang-ulang setiap kita mengawali salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matinya kita semua orientasinya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayo kita warga Medan, kita jadikan kota Medan ini sebagai kota madani yang religius. Apalagi Medan ini adalah dikenal dengan kota yang banyak majelis taklimnya. Sebagaimana tadi Pak Wali Kota menyampaikan. Kehadiran kita sebagai majelis taklim harus mampu menggiring diri kita Bapak Ibu. Keluarga besar kita mampu dekat dengan Allah. Kemudian kita gerakkan ketaatan ini di tengah keluarga kita. Agar semua kita nanti Allah kumpulkan di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, ubudiyah khalisah lillah. Setiap kita beramal, pastikan ibadah kita betul-betul ikhlas. Ada kisah menarik yang Rasul sampaikan. Nanti di akhirat, kata Rasul, semua manusia akan dikumpulkan Allah di satu tempat. Manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman akan dikumpulkan di satu tempat. Apa nama tempatnya Bunda? Apa nama tempatnya Bu? Padang bulan? Gak muat Bu. Padang mahsyar. Apa kata Rasul? Nanti ada sekelompok hamba. Ketika dia berdiri di padang mahsyar, malaikat selalu menghormatinya. Di tengah penghormatan malaikat yang luar biasa itu, Allah bertanya, wahai malaikatku, kenapa sekelompok orang ini kalian hormati? Malaikat menjawab, ya Allah, ini hambamu ahli ibadah. Dari mana kalian tahu dia ahli ibadah? Kata Allah, kami yang mencatat amalnya, wahai Allah. Kami yang menyaksikan dia beribadah. Mana catatan amalnya, kata Allah. Oleh malaikat perlihatkan segudang catatan amalnya. Maka Allah berkata, wahai malaikatku, ikatkan catatan amalnya. Kemudian gantung di lehernya, campakkan dia ke neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malaikat protes, ya Allah, bukankah hambamu ini ahli ibadah? Kami sebagai saksi, ya Allah, dia ini senantiasa melakukan praktek ketaatan. Kami yang mencatat amalnya, ini catatannya ya Allah, segudang catatan amalnya. Apa kata Allah? Benar wahai malaikatku, kalian saksi bahwa orang ini ahli ibadah. Benar wahai malaikatku, kalian catat amalnya sebagaimana yang kalian kumpulkan segudang catatan itu. Tapi perlu aku sampaikan pada kalian, kata Allah. Mereka beramal yang amalnya segudang ini bukan mengharap ridhaku. Dia sering menyumbang supaya dianggap dermawan. Dia rajin beribadah supaya dianggap orang soleh. Sebutan itu sudah didapatkan, kata Allah. Sekarang ikatkan catatan amalnya, gantungkan di lehernya, campakkan ia ke neraka. Pemirsa, kita akan berbincang dengan Bapak Haji Rajudin Sagala, SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan yang akrab dipanggil Ustadz Rajudin. Dalam dialog tokoh untuk hari ini dengan topik Medan Kota Modern yang Religius. Saya Rini Alprianti dan sudah ada bersama Ustadz Rajudin. Mungkin kita bisa memperkenalkan lagi kepada pemirsa apa sih maksud dari Medan Kota Modern dan Religius. Ya, baik, terima kasih.
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kota Medan ini merupakan salah satu provinsi ketiga terbesar di Indonesia dan terbesar di Sumatera ya. Maka salah satu moto Medan yang memang sudah disepakati bersama Pemko dan DPRD adalah Medan kota modern dan religius. Kenapa dua istilah ini dipadukan? Karena memang dua istilah itu sudah familiar di tengah masyarakat Kota Medan. Jadi Medan ini memang karena memang merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia, maka harus mampu sejajar dengan kota-kota lain yang sudah lebih maju ya, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung. Maka menggunakan istilah modern supaya itu lebih ya mudah tersosialisasi ke masyarakat, sehingga menganggap Medan ini memang ya sejajar dengan kota-kota lain yang sudah lebih maju, lebih berkembang, dan juga lebih kondusif. Kemudian religius, memang ya di Medan ini kan beragam penganut agama ya, walaupun mayoritas Muslim. Jadi semua penganut agama itu mampu memperlihatkan menjadi penganut agama yang baik sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik dan tidak pernah ada konflik lintas agama di Kota Medan karena masing-masing penganutnya menjalankan dan menganut agamanya dengan baik dan dengan taat. Jadi tidak hanya Islam saja ya, betul, ya. Agama-agama lain juga diakomodasikan atau diakomodir ya, betul, Ustadz ya. Ya. Nah, kalau kita lihat berarti tidak hanya satu agama, tapi Ustadz juga sowan dengan penganut agama lainnya. Betul ya, makanya di Medan itu ada namanya FKUB. Ya, jadi yang memang di situ kumpulan semua agama dan itu semua diakomodir. Apapun keluhan lintas agama itu. Bahkan kami DPRD Medan sering berkomunikasi dengan lintas penganut agama itu, karena kami juga sudah menganggarkan sejumlah anggaran untuk rumah ibadah lintas agama supaya masing-masing agama itu bisa diperhatikan melalui APBD. Oke. Kalau untuk DPRD Medan sendiri, apakah punya program tersendiri untuk kerukunan umat beragama atau untuk lebih menguatkan Medan kota modern yang religius? Ya tentu. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita sering berkomunikasi dengan penganut lintas agama, tidak hanya Islam, tapi juga agama lain. Mereka sering menyampaikan bagaimana agar rumah ibadah mereka ikut diperhatikan. Maka sejumlah anggaran melalui badan anggaran kami sahkan untuk renovasi rumah ibadah, apapun agamanya, itu sudah kita anggarkan dari tahun ke tahun, itu selalu terjadi peningkatan. Walaupun wajar karena Muslim terbesar, tentu anggaran untuk rumah ibadah Muslim itu lebih kita besarkan sedikit dibanding penganut agama lain. Oke. Berarti termasuk juga dengan kegiatan hari ini ya, Ustadz. Betul, ya? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa hari ini kegiatannya berupa apa atau bentuknya seperti apa, Ustadz? Ya, alhamdulillah pagi ini dari jam 8 dari sampai barusan selesai ya, kita lakukan tabligh akbar di Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis, Medan Baru. Ini mengundang semua majelis taklim se-Kota Medan. Ini ribuan jamaah tadi yang hadir, sehingga masjid ini penuh. Masyarakat juga cukup antusias menyaksikan. Dan ini sudah rutin kita lakukan per bulan kadang-kadang, atau per 3 bulan. Tergantung komunikasi dengan lintas majelis taklim se-Kota Medan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan ini memang kita pindah-pindah tempatnya. Hari ini di sini, yang lalu itu kita buat di Masjid Aceh Sepakat, dan juga di masjid lain. Oke. Nah, untuk lebih menguatkan lagi Medan kota modern dan religius ini, seperti apa DPRD Kota Medan melihat sarana atau fasilitas yang sudah ada? Apakah cukup mendukung, Ustaz? Ya, pasti kekurangan ada. Tapi di tengah kekurangan itu kita punya ide ya, agar itu terus ditingkatkan. Makanya dengan semua ketua majelis taklim kami sering berkomunikasi, kira-kira apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditambahkan, maka kami akan akomodir. Dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir banyak saran dan masukan dari pihak ketua majelis taklim memberikan saran yang dulunya tidak pernah ada, sekarang sudah kita buat ada. Apa itu? Apa itu? Antara lain
adanya bantuan untuk semua majelis taklim. Ya, itu semua majelis taklim, walaupun ya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, itu kita sahkan melalui APBD itu ada bantuan. Sehingga dana kegiatan majelis taklim itu terbantu melalui APBD. Ya, jadi sehingga mereka bisa ya mengelola pengajiannya dengan baik karena sudah kita berikan sejumlah anggaran melalui APBD. Ya, kita berharap kegiatan keagamaan ini semakin kondusif dan semakin meriah di Kota Medan. Itu dia anggarannya dari dinas apa agama, Ustadz? Dinas sosial. Dinas sosial. Karena ini dalam bentuk bansosnya. Bansos. Iya. Oke. Kalau tidak salah juga ada bansos untuk masjid-masjid BKM ya, Ustadz ya? Iya. Ada Itu beberapa juga termasuk di antaranya. Ya, ada beberapa jenis bantuan yang sudah kita gulirkan untuk lintas agama ya. Pertama untuk renovasi rumah ibadah. Apakah itu masjid, mushola, gereja, kelenteng, ya semua agama yang ada di Medan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga maghrib mengaji. Maghrib mengaji, ya, wah. kalau dalam Ini saya Islamnya, baru kenal nih. Ya. Baru dengar. Jadi kalau selama ini mungkin maghrib mengaji itu hanya dikelola oleh rumah ibadah di masjid dan mushola, sekarang boleh di rumah-rumah penduduk. Asalkan muridnya minimal 10 orang, itu tidak ada iuran. Karena honor gurunya sudah kita tampung melalui APBD. Nah, kemudian yang berikutnya agar masjid itu juga kegiatan keagamaan itu bisa berjalan dengan baik, itu ustadz yang mengisi pengajian di masjid-masjid itu juga sudah kita APBD kan. Ada gajinya ada ya, honornya. ada honornya. Ya, walaupun honornya tidaklah pula seperti UMK ya kan. Yang Pinoman adalah penghargaan dari Pemko bersama DPRD menghargai para pegiat sosial ini sehingga mereka ikut diperhatikan oleh DPRD dan Pemko Medan. Oke. Jadi ada subuh juga ada kegiatan ya Ustadz ya? Ya, ada suling namanya, subuh keliling. Suling, subuh keliling. Ya, itu para ustadznya itu ada honornya yang kita BPD-kan selama rumah ibadah itu mendaftarkan ya. Ya, jadi tidak jadi beban BKN. Oke. Ada subuh keliling, suling, kemudian ada maghribnya itu ada maghrib mengaji. Betul. Terus marbot masjid. Marbot masjid. Ya. Ada juga setiap hari Jumat program dari masjid ke masjid yang dilakukan Pemko Medan. Ya, itu masjid mandiri. Masjid mandiri. Ya, betul. Jadi ini semua program-program yang dilakukan DPRD Medan dan Pemko Medan. Betul. Berkolaborasi seperti itu. Betul, ya. Pengawasannya seperti apa, Ustaz? Ya, karena ini rumah ibadah, ya saya kira tidak begitu sulit lah. Karena rata-rata yang mengelola uang itu orang-orang yang memang sudah teruji ketaatannya, ya jadi sampai hari ini belum pernah kami terima laporan yang aneh lah, semuanya tersalur dengan baik. Oke, kalau untuk yang hari ini, kegiatan hari ini Ustadz, itu sudah dilakukan dari kapan, sejak kapan? Oh ini sudah berapa tahun terakhir ya, ya dari periode kedua saya dilantik menjadi anggota DPR, kita usulkan melalui APBD dan disetujui bersama Pemko. Ini sudah berjalan setahun lebih. Setahun lebih. Ya, makanya kita apresiasi kebersamaan ini, mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga kegiatan seperti ini bisa eksis untuk selamanya. Oke. Dan kita juga berharap untuk yang kegiatan maghrib mengaji itu juga bisa terus bergulir ya Ustadz. Biasanya kalau dari rumah ke rumah itu Ustadz agak-agak antusias masyarakat seperti apa ya? Ya cukup tinggi saya lihat karena yang selama ini kegiatan madrasah itu sore, apalagi sekarang kegiatan sore itu sudah hampir disita oleh kegiatan sekolah, ya kan? Hampir tidak ada waktu, maka dengan adanya maghrib mengaji itu bisa ya terbantu sehingga bagi anak-anak yang mungkin di siang yang tidak pernah dapatkan sekolah madrasah, maka dia terbantu ketika ikut bergabung di maghrib mengaji. Oh berarti maghrib mengaji ini untuk anak-anak sekolah Ustaz? Ya bisa anak sekolah, bisa masyarakat umum. Tapi umumnya itu yang gabung di maghrib mengaji itu anak-anak sekolah yang usia SD, SMP, SMA. Dan walaupun tidak tertutup kemungkinan masyarakat umum juga boleh saja. Boleh ya? Boleh. Karena belajar itu tidak mengenal usia juga ya Ustaz ya? Betul. Nah itu lebih ke seperti pelajaran bagaimana cara membaca Al-Quran, panjang pendeknya, seperti itu. Atau sudah ngaji bareng-bareng gitu aja Ustaz? Mulai dari yang tak bisa baca huruf,
Ya, pengenalan dari awal sampai dia nanti tajwid, kemudian belajar isi kandungan Al-Quran. Dari nol lah sampai dia paham isi kandungan Al-Quran. Oke, wah. Makanya gurunya nggak sembarangan. Itu ada uji kemampuan dari pihak Kemenak. Ini sudah layak nggak jadi guru? Kalau enggak, dia nggak dapat surat keterangan bahwa dia lolos jadi guru. Karena syarat untuk mendapatkan honor maghrib mengaji itu ada izin dari KUA dan Kemenak. Berarti guru ini sudah lolos uji kompetensi. Itu sudah mulai, Ustadz? Sudah lama. Sudah lama juga? Sudah tahun ke periode kedua ini mungkin tahun 10 lah. Waduh, saya berarti yang nggak gaul, Ustadz. Iya. Soalnya kalau ingin mengaji, saya bisa mengaji. Iya. Tapi nggak tahu panjang pendeknya kadang. Mesti kayak kambing yang jalan di atas batu, istilah seperti itu ya, Ustadz. Boleh ya? gabung nanti di Boleh masjid gabung, mengaji. Ustadz, ya? Baik di masjid, di rumah, itu sudah kita berikan fasilitas ya. Itu informasinya berdasarkan per kelurahan atau bagaimana, Ustadz? Bisa per kelurahan, bisa di masjid-masjid. Biasanya sekarang udah kami berikan ada informasi tambahan. Di sini ada maghrib mengaji. Biasa ada spanduknya. Nah, berarti itu dikelola oleh Pemkom dan APBD. Mengenai mekanisme seperti apa dikembalikan kepada pengelola tempat ya? Betul. Ya. Oke. Minimal murid 10 orang. Minimal murid 10 orang. 10 orang. Oh. Tidak batas usia. Nggak ada batasan usia. Jadi untuk pemirsa yang berada di Kota Medan, boleh cari informasinya ya Ustadz ya? Iya, boleh silakan. Atau Ustadz ingin menginformasikan kemana nih? Biasanya ke BKMK atau mungkin ke media sosial Ustadz Rajudin juga ada, atau ke DPRD Kota Medan nih? Iya, baik para pemirsa Garuda TV di Kota Medan yang kami hormati. Jadi salah satu kegiatan yang sudah kami setujui bersama Pemkom Medan yaitu kegiatan rumah ibadah. Di antaranya maghrib mengaji. Maghrib mengaji itu dilakukan bisa di masjid atau di musola, minimal muridnya 10 orang. Atau di rumah-rumah penduduk. Jadi semua murid tidak dikutip biaya. Karena honor dari gurunya sudah disahkan melalui APBD. Selama di orang Medan, dibuktikan KK dan KTP, maka boleh belajar maghrib mengaji dimanapun diadakan. Jadi bagi Bapak Ibu yang anaknya mungkin belum bisa membaca Al-Quran, atau belum bisa memahami isi kandungan Al-Quran, silakan bergabung di masjid, di musola, atau di rumah-rumah yang memang dilakukan maghrib mengaji. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin saya jadi tersentuh untuk datang gitu ya Ustaz. Ya, mungkin silakan, yang pemirsa yang mendengarkan, wah baru tahu gitu kan. Pemirsa yang menyaksikan, aduh saya baru tahu, padahal saya sudah di Medan sudah lama gitu ya. Mungkin informasinya tidak meluas ya kan? Iya, makanya dengerin terus Garuda TV ya, Ustaz, betul, ya. Informasinya banyak. Nah, kalau dilihat-lihat dari sudah beberapa tahun berjalan, efektif nggak ini Ustaz kegiatan-kegiatan seperti maghrib mengaji, kemudian subuh keliling, itu seperti apa? Sangat efektif ya, karena begitu kami perhatikan anak-anak ini yang tadinya mereka sebelum bergabung ke maghrib mengaji, mereka sering terpengaruh pergaulan yang bisa terindikasi negatif. Ada yang ke warnet, ada yang mereka tuh hura-hura di jalan. Nah, ketika orang tua mengawasi anaknya itu bisa bergabung di maghrib mengaji, akhirnya anaknya semakin tertib. Yang tadi menghabiskan waktu hanya sekedar bermain, sekarang sudah berada di masjid atau di musola, belajar maghrib mengaji atau di rumah, sehingga anak-anak ini menjadi tertib, menjadi paham Al-Quran, bahkan mereka sudah bisa menjadi muadzin, bahkan jadi imam. Ya, jadi mampu menghadirkan kader di rumah-rumah ibadah. Yang selama ini saya banyak perhatikan di masjid dan musola. Oke. Jadi memang dari usia dini ya, betul. dari kecil sudah diajarkan lebih mengenal agama. Tidak hanya mengenal agama Islam ya, tapi juga untuk sahabat-sahabat kita yang beragama Kristen, kemudian juga Buddha, Hindu, itu juga bisa lebih mendalami agamanya di tempat ibadah masing-masing seperti itu kan. Dan itu juga ada loh istilahnya, itu ada anggarannya dari DPRD Medan. Jadi coba tanyain deh rumah ibadahnya, gitu ya Ustadz ya. Betul. Ya. Oke, terakhir Ustadz sebelum kita menutup perbincangan kita di dialog tokoh hari ini, apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada masyarakat
Kota Medan, lebih khususnya ya Ustadz ya, Iya. masyarakat Kota Medan dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan Pemko Medan yang berkolaborasi dengan DPRD Kota Medan yang tentunya bisa semakin membuat atau memperkuat image Kota Medan, kota modern dan religi. Ya, baik ya. Medan adalah salah satu kota ketiga terbesar ya di Indonesia. Ya, maka mari kita jaga Medan ini sebagai kota kita. Kita jadikan Medan menjadi Medan yang modern, sejajar dengan kabupaten kota lain yang sudah lebih maju. Kemudian karena Medan ini menganut berbagai macam agama, kita harus mentaati agama kita masing-masing, sehingga Medan ini memang betul-betul menjadi Medan yang religius ketika semua penganut agama mampu menjalankan agamanya dan mempraktekkan ibadahnya secara baik. Dan insya Allah selama ini sudah berjalan dengan baik, sehingga kami melihat rumah-rumah ibadah di Kota Medan itu sudah dilakukan dengan baik, sehingga para penganutnya kami perhatikan cukup antusias melakukan praktek ibadah di rumah ibadah masing-masing. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi semua penganut agama sehingga Medan ini tetap kondusif. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Sabtu depan kira-kira udah ada jadwalnya begini juga program ini? Sabtu depan insya Allah di Jalan SM Raja. Baik, Jalan SM Raja. Jadi Ya. untuk pemirsa Garuda TV yang ingin bergabung silakan ke Jalan SM Raja atau cari informasi lebih lengkapnya di Garuda TV. Terima kasih Ustadz. Oke. Ya. Pemirsa, kita sudah ngobrol dengan Ustadz dengan Haji Rajudin Sagala SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan yang akrab disapa Ustadz Rajudin. Jangan lewatkan dialog tokoh lainnya di episode lainnya bersama saya Rini Aprianti di Garuda TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.